Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Frisco Diko Syahputra Ananta. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio terhadap Debt to Equity Ratio dan Net Profit Margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan sektor basic material di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2021. Yang pertama, latar belakang. Tahun pemulihan ekonomi 2021, indeks harga saham gabungan IHSG mencatatkan kinerja sebesar kurang lebih 10,08% secara year to date. Sementara di tahun 2022, berdasarkan hasil riset dari tim riset Philip Sekuritas Indonesia, IHSG diperkirakan masih akan berpeluang mencatatkan kinerja yang baik. Maka investor atau pihak berkepentingan penting menganalisa laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Analisis rasio keuangan yang dapat digunakan salah satunya rasio pertumbuhan laba, sehingga perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba. Metode analisis data itu ada 4. 1. Uji asumsi klasik. 2. Analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, uji T atau uji parsial. Yang keempat, uji F atau uji serempak. Yang kelima, uji koefisien determinasi atau R-square. Distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan periode perusahaan sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2021. Perusahaan sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021 sebesar 84, tidak mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan disajikan dengan mata uang rupiah di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2021 itu ada 9, tidak menghasilkan laba positif itu ada 31. Jadi total jumlah sampel ada 44. Dan jumlah data ada 132. Data outlier ada 45, jadi jumlah data observasinya ada 87. Untuk analisis uji asumsi klasik data, uji normalitas dilihat dari hasil uji normalitas bahwa bahwa tingkat signifikan penelitian 0,05 atau 5%, yaitu di atas 5%, yaitu sebesar 0,200, yang berarti data terdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolineritas. Dari hasil uji multikolineritas didapatkan bahwa nilai VIF yang lebih besar dari 10, nilai FIF yang tidak lebih besar dari 10, mohon maaf, dan juga tidak ada variabel yang memiliki nilai toleransi lebih kecil dari 0,1. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolineritas. Yang ketiga ada uji autokorelasi. Dari hasil uji autokorelasi didapatkan kesimpulan bahwa DW di antara dari DU dan 4 min DU. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi. Yang keempat adalah uji heterogeneitasitas. Dari hasil uji heterogeneitasitas diperoleh semua variabel bebas yang diteliti memiliki nilai signifikan di atas 0,05. Hal tersebut disimpulkan bahwa tidak ada terjadi heterogeneitasitas. Untuk penelitian selanjutnya yaitu analisis regresi linear. Dari hasil uji analisis regresi linear berganda menghasilkan PL min 1824, min 0,14 CR, min 058 DER, plus 3477 NPM, plus E. Selanjutnya yaitu uji T atau uji parsial. Dari hasil uji parsial kita lihat bahwa di kolom current ratio
nilai min T hitung lebih kecil dari min T tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Untuk debt to equity ratio juga sama, memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,5. Hal tersebut disebutkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Untuk net profit margin, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berkesimpulan bahwa net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Terus uji selanjutnya yaitu uji F atau uji serempak. Dari hasil uji F atau uji serempak didapatkan bahwa eh, F hitung lebih besar dari F tabel serta nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya ada pengaruh secara serempak antara variable independen dan variable dependen. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau R-square. Dari hasil uji R-square didapatkan bahwa dari hasil uji R-square ada sebesar 0,406 atau sebesar 40,6%, yang berarti bahwa terdapat pengaruh rasio, debt to equity ratio, dan net profit margin secara serempak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sebesar 40,6%, sedangkan sisanya sebesar 59,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Pembahasan 1. Current ratio terhadap pertumbuhan laba. Nilai koefisien regresi current ratio negatif sebesar 0,14. Hal ini berarti terjadi peningkatan 1% current ratio, maka akan menurunkan pertumbuhan laba sebesar 4%. Ketika current ratio yang tinggi akan diikuti dengan penurunan laba perusahaan. Penurunan laba yang dialami oleh perusahaan dapat diakibatkan oleh besarnya aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, karena hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak optimal memanfaatkan aktiva lancar yang dimiliki dalam menjalankan usahanya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan penurunan laba perusahaan, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba. Nilai koefisien regresi debt to equity ratio sebesar 0,58. Hal ini berarti terjadi peningkatan 1% debt to equity ratio, maka akan menurunkan pertumbuhan laba sebesar 5,8. Debt to equity ratio yang tinggi mempunyai dampak yang buruk terhadap pertumbuhan laba. Karena tingkat utang semakin tinggi, berarti beban bunga akan semakin besar dan yang berarti akan mengurangi tingkat keuntungan atau mengurangi pertumbuhan laba perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Untuk net profit margin, nilai koefisien regresi net profit margin sebesar 3477. Hal ini berarti terjadinya peningkatan 1% pertumbuhan penjualan, maka akan meningkatkan pertumbuhan laba sebesar 347,7%. Net profit margin menunjukkan tinggi, semakin efisien biaya yang dikeluarkan, maka semakin besar tingkat laba bersih yang didapat perusahaan, sehingga pertumbuhan laba perusahaan dapat meningkat pula. Itu pula sebaliknya. Yang keempat, pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba. Nilai aset hutang, penjualan, dan modal yang dimiliki perusahaan bersama-sama dapat mempengaruhi nilai pertumbuhan laba perusahaan. Nilai aset yang tinggi dapat menyebabkan tingginya current ratio. Nilai hutang dapat mempengaruhi volume penjualan menjadi meningkat dengan adanya pendanaan, di mana apabila penjualan meningkat, maka net profit dapat meningkat. Dengan peningkatan net profit margin tersebut dapat pula meningkatkan pertumbuhan laba. Namun di sisi lain, nilai hutang yang besar meningkatkan debt to equity ratio. Dengan meningkatan tersebut dapat mempengaruhi laba perusahaan karena menanggung beban bunga yang pada akhirnya dapat menurunkan net profit margin, sehingga penurunan laba dapat menurun pula. Dengan demikian, current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin secara bersama-sama dapat mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. Kesimpulan yang terjadi dari penelitian kali ini yaitu: 1. Current ratio berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. 2. Debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, net profit margin berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat, current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin secara serempak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau
Yang saya sengaja mau tidak sengaja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.